Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aziza Khotunisa dari kelas A Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 011. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan topik yang berjudul Kebijakan Pemberhentian Ekspor Gas Indonesia ke Singapura, Perspektif Pemikiran Merkantilis dalam Mengoptimalkan Sumber Daya Domestik. Topik ini saya angkat karena kebijakan pemberhentian ekspor gas merupakan isu strategis yang tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara mengolah sumber daya alamnya demi kepentingan nasional. Dalam pemaparan ini, saya akan mencoba meninjau kebijakan tersebut melalui pemikiran merkantilis yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi domestik melalui kontrol terhadap arus perdagangan dan memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk gas alam sebagai salah satu komoditas strategis sektor energi. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjalin kerjasama ekspor gas dengan Singapura melalui jaringan pipa blok koridor dengan dikolah ConocoPhillips. Ekspor ini berkontribusi signifikan terhadap devisa negara. Namun seiringnya peningkatan kebutuhan energi domestik dan kepentingan kedaulatan energi, arah kebijakan pemerintah mulai bergeser. Pada 2020, pemerintah menyatakan ekspor gas ke Singapura tidak akan diperpanjang selama kontraknya berakhir pada 2023. Namun, meski akhirnya diperpanjang hingga 2028, perpanjangan ini hanya berlaku jika Indonesia memiliki kelebihan pasokan. Hal ini menandai adanya transisi kebijakan energi dari orientasi ekspor menuju prioritas pemanfaatan domestik. Kebijakan pemberhentian ekspor gas Indonesia ke Singapura merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengolah sumber daya energi nasional secara lebih bijaksana. Gas alam selama ini telah menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Namun, tingginya permintaan dalam negeri dan ketergantungan terhadap pasokan impor energi lainnya telah memaksa pemerintah untuk meninjau kembali arah kebijakan ini. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor gas alam ke Singapura sebesar 4,04 juta ton atau sekitar 26,08% dari total ekspor gas nasional, dengan nilai mencapai 2,25 miliar US dollar. Secara geografis, Singapura sangat dekat dengan wilayah penghasil gas utama di Indonesia. Ini mempermudah distribusi gas melalui jaringan pipa bawah laut. Bagi Singapura, pasokan gas dari Indonesia sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sektor industri dan kelistrikan. Sebaliknya, bagi Indonesia, ekspor gas ke Singapura merupakan salah satu sumber devisa yang signifikan. Analisis dari perspektif pemikiran merkantilis. Merkantilis ialah aliran ekonomi yang berkembang sejak abad ke-16 sampai 18, menekankan kekayaan negara ditentukan oleh surplus perdagangan, pengendalian ekspor-impor, serta penguasaan atas sumber daya. Dalam konteks pemberhentian ekspor gas ke Singapura, kebijakan ini mencerminkan beberapa prinsip utama merkantilis, yaitu 1. Mengendalikan sumber daya strategis. Negara harus menguasai dan mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan nasional. Pemberhentian ekspor mencerminkan keputusan strategis untuk menjaga cadangan energi dan menggunakannya bagi sektor industri nasional. 2. Penguatan ketahanan ekonomi nasional. Langkah ini bertujuan membebaskan Indonesia dari ketergantungan pada pasar ekspor dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dalam jangka panjang, ini dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar energi ASEAN. 3. Meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Dengan tidak mengekspor gas, Indonesia dapat mengembangkan industri pengolahan gas, menjadikan sumber bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas
penerimaan negara dari sektor hilir. Dampak kebijakan, dampak positif. 1. Ketersediaan energi domestik meningkat. Gas yang sebelumnya diekspor kini dapat memenuhi kebutuhan listrik dan industri, khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa yang sebelumnya kekurangan pasokan. 2. Meningkatnya daya saing industri nasional. Energi yang stabil dan terjangkau menurunkan biaya produksi, memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar domestik dan global. 3. Mendorong investasi infrastruktur energi. Fokus pemerintah terhadap pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri membuka peluang besar bagi masuknya investasi baru, terutama dalam pembangunan infrastruktur gas seperti pipa distributor dan fasilitas pemrosesannya. Adapun dampak negatif dari kebijakan ini yaitu 1. Berkurangnya pendapatan devisa. Singapura merupakan pasar ekspor utama. Pemerintahan ekspor akan menurunkan pemasukan negara dari ekspor gas, terutama jika penyerapan dalam negeri belum optimal. 2. Potensi ketegangan diplomatik. Langkah ini berpotensi merusak hubungan bilateral dengan Singapura yang sangat bergantung pada pasokan gas dari Indonesia. 3. Keterbatasan infrastruktur energi nasional. Infrastruktur distribusi gas domestik masih belum merata. Jika tidak dibenahi, kelebihan pasokan di hulu bisa menimbulkan keborosan dan inefisiensi. Kesimpulan, kebijakan pemerintahan ekspor gas Indonesia ke Singapura merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya energi untuk kepentingan nasional. Dari sudut pandang pemikiran merkantilis, kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk memperkuat kontrol atas komoditas strategis demi meningkatkan kekayaan dan kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan ini memperlihatkan niat kuat negara untuk mengendalikan komoditas strategis, mengoptimalkan pemanfaatan domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar. Meskipun mengandung resiko kehilangan devisa dan potensi konflik diplomatik, kebijakan ini memberikan peluang besar bagi transformasi industri energi dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur, investasi, dan diplomasi ekonomi agar kebijakan ini menjadi landasan kuat bagi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.